Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Risya Purwanti dari Prodi Akuntansi Regular Plus dengan NIM 29021500011 ingin mempresentasikan materi untuk tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI. Mari disimak. Yang pertama, fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa pajak merupakan pungutan resmi yang dikelola oleh pemerintah dan diwajibkan bagi semua warga negaranya karena pada dasarnya pajak ini memiliki sifat memaksa. Pajak juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pungutan yang dibebankan bagi setiap wajib pajak di negara ini akan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk digunakan sebagai pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, tak terkecuali pengeluaran yang bertujuan dengan pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Seperti yang saya ketahui, fungsi pajak di Indonesia yaitu yang pertama fungsi anggaran atau budgeter. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Fungsi mengatur atau regulation yang kedua, melalui kebijaksanaan pajak dalam membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain, pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, pajak bisa memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, seperti PPN. Dan yang terakhir, pajak bisa mengatur dan menarik investasi modal guna membantu perekonomian semakin produktif. Lalu yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang keempat ada fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Membayar pajak, menurut saya, jadi membayar pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus wajib pajak lakukan sebagai warga negara Indonesia. Apabila segala urusan pembayaran dan pelaporan pajak telah dilunasi, maka akan mudah bagi wajib pajak menjalankan bisnisnya tanpa terhindar dari denda pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan digunakan untuk pembiayaan banyak fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan kendaraan umum. Pembayaran pajak membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Objek dan subjek pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar dari yang lain. Hasil pungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi rakyat miskin sehingga mengurangi kesenjangan sosial.
Lalu yang kedua, jelaskan pandangan saudara tentang pajak ke depannya. Selama ini, pajak sudah berfungsi dan berperan sesuai yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dan dirasakan seperti banyaknya wajib pajak yang sudah teratur membayar pajak, yang mengakibatkan penerimaan negara bertambah, karena pajak sendiri adalah sumber penerimaan negara. Tetapi, masih juga banyaknya masyarakat yang belum bisa tepat dalam membayar pajak, dengan alasan negatif seperti bagaimana jika pemasukan dana dari pajak disalahgunakan. Pemikiran ini muncul dikarenakan banyaknya para pejabat yang menyalahgunakan uang pemerintah atau korupsi. Maka dari itu muncullah pikiran masyarakat yang negatif seperti itu. Padahal, banyak hal positif yang digunakan dengan uang pemasukan dari pajak. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara selanjutnya yaitu sebagai penerimaan terbesar negara. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Maka dari itu, harus adanya edukasi dari pemerintah tentang perpajakan dengan cara sosialisasi ke masyarakat dan jelasnya penyaluran dana yang disalurkan dari uang pembayaran pajak, serta kejujuran pemerintah dalam bertugas. Sekian narasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.